warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Hari Rabu lalu, tanggal 28 Juni 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu bersama dengan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, menghadiri atau melakukan groundbreaking pembangunan sebuah patung Bung Karno. Dan yang luar biasa, patung Bung Karno ini akan disebut sebagai patung tertinggi, ya. Ini tingginya 22,3 meter, dan kalau disebutnya tertinggi di Indonesia, otomatis itu juga disebut sebagai tertinggi di dunia. Kan gitu ya. Dan karena memang patung-patung yang Bung Karno ini sejauh yang saya tahu itu terbanyak di Indonesia. Memang pernah sebelumnya ada patung Bung Karno di Museum Madame Tussauds ya di Singapura. Nah, jadi ini adalah diklaim sebagai patung Bung Karno tertinggi di dunia. Dan pembangunan inilah yang dilakukan di Bandung inilah yang kemudian menimbulkan sedikit semacam kontroversi begitu, yang juga kemudian banyak orang yang melihat ini ada apa nih, kok ujuk-ujuk bangun patung Bung Karno di Bandung yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namanya juga tahun politik, dan kemudian orang tidak salah kalau mengkait-kaitkan ini dengan manuver Ridwan Kamil untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nggak bisa mau nggak mau itu kaitannya. Mengapa seperti itu? Ya karena memang jadi pertanyaan besar, mengapa kemudian di Bandung kok tiba-tiba dibangun patung Bung Karno? Oke, kalau kita merujuk pada sejarah seperti dikatakan oleh Hasto, memang di kota Bandung inilah pemikiran-pemikiran intelektual dan revolusioner Bung Karno itu lahir, karena di kota Bandung Bung Karno ini belajar di ITB, ya, dulu namanya bukan ITB ya, sekarang ITB. Dan juga di kota Bandung ini Bung Karno kemudian menikah dengan Ibu Inggit, dan juga dia melawan pemerintahan kolonial Belanda, dan kemudian disidangkan, itu yang kemudian sangat terkenal, pledoi-nya disebut sebagai Indonesia Menggugat. Nah, tetapi kalau kemudian ini salah saya membaca tulisan dari seorang pemerhati politik, seorang kolumnis yang sangat produktif dari Bandung, Rizal Fadila, mempertanyakan apa ya, dalam kapasitas apa Bung Karno itu tiba-tiba patungnya kok dibangun di lahan yang seperti diakui oleh Ridwan Kamil itu di lahan milik Pemprov Jawa Barat, ya. Dan kalau misalnya ada kaitannya dengan sejarah Bung Karno, mungkin akan lebih tepat kata Rizal Fadilah itu ya di ITB, tempat Bung Karno pernah menimba ilmunya, atau kemudian di Museum Indonesia Menggugat, yang saya kira itu memang sangat fenomenal dan menjadi catatan sejarah. Kalau kemudian kapasitasnya kalau di Pemprov itu mungkin dia menduga harusnya kaitannya dengan Bung Karno sebagai tokoh proklamator, dan kalau tokoh proklamator ya harusnya itu bersama dengan Bung Hatta, tidak Bung Karno sendirian. Logika yang masuk akal, atau dugaan-dugaan yang masuk akal dari Rizal Fadilah, ya. Tetapi juga kita tentu saja memang sulit untuk tidak mengkaitkan soal ini dengan soal politik Pilpres 2024. Karena kita tahu ya, sebenarnya memang beberapa waktu yang lalu banyak sekali patung-patung Bung Karno yang didirikan. Kita tahu ada patung di Akademi Militer pada waktu Dudung menjadi danjen dari Akademi Militer itu. Kemudian juga ada pembangunan patung di Lemhanas, itu yang dibangun saat Agus Widjojo menjadi gubernur Lemhanas. Dan juga Pak Prabowo Subianto itu membangun patung Bung Karno naik kuda sangat besar, itu yang diletakkan di Kementerian Pertahanan. Dan semua patung-patung tadi itu disebut sebagai ada kaitannya dengan kaitan dengan kepentingan politik. Dan kita tahu misalnya Dudung itu setelah pembangunan patung itu karirnya melejit, terus setelah itu dia menjadi Pangdam Jaya, dan kemudian dia sekarang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Nah, bagaimana dengan Pak Agus Widjojo? Pak Agus Widjojo memang sudah cukup lama ini, walaupun dia latar belakangnya TNI, memang dekat dengan PDIP karena mertuanya adalah MH Isnaini, tokoh PNI, ya. Dan kalau Pak Prabowo kemarin dikait-kaitan itu dengan koalisi Pilpres menjelang Pilpres 2024. Tapi kita tahu sekarang ini berantakan, ya, walaupun sebenarnya
Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini kan terikat perjanjian batu tulis yang sampai sekarang menurut versi dari kubu Pak Prabowo belum tidak dipenuhi oleh Ibu Megawati, yakni untuk mendukung Pak Prabowo pada Pilpres. Harusnya Pilpres 2014 lalu ya, gitu ya. Nah, sampai sekarang dan kemudian kita tahu koalisinya berantakan karena Pak Prabowo maju sendiri, sementara PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Ridwan Kamil? Ini agak sulit untuk tidak mengkait-kaitkan dengan posisinya yang disebut-sebut menjadi salah satu yang masuk bursa pencawapresan dari Ganjar Pranowo. Termasuk Hasto sendiri menyebut nama Ridwan Kamil, dan memang belakangan ini banyak sekali nama-nama yang dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo ya untuk menjadi calon wakil presidennya, dan saya kira ini erat kaitannya dengan buntunya PDIP untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Karena sejauh ini kan PDIP itu baru mendapat dukungan dari, kalau partai di parlemen adalah P3 yang kemudian menyodorkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden, dan juga partai non parlemen yakni Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibyo. Nah, ini kelihatannya mengunci, dan memang kemudian masih ada partai-partai lain yang belum menyatakan koalisi, bergabung dengan koalisi yang tersisa, yakni Partai Golkar dan kemudian Partai Amanat Nasional. Sementara yang sudah membentuk poros sebenarnya adalah Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kita tahu bahwa ini ada saling menggoda lah, katakanlah gitu. Ada upaya-upaya dari PDIP untuk menarik Airlangga Hartarto dan juga PAN untuk masuk dalam koalisi Ganjar Pranowo. Tetapi saya kira ini kalau kita lihat kecenderungannya dan juga sudah dinyatakan oleh para petinggi Golkar maupun petinggi PAN, mereka akan cenderung untuk bergabung dengan koalisinya Prabowo. Jadi koalisi besar yang seperti digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ini soal tawar-menawar siapa yang menjadi calon wakil presiden ini yang masih sangat alot. Kita tahu bahwa bagi Golkar itu harga mati harus Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presidennya, dan kemudian begitu juga bagi PAN. Kalau PAN bukan ketua umumnya Zulkifli Hasan, tetapi Erick Thohir. Sementara PKB yang lebih dulu di situ juga bertahan harus Caimin atau Muhaimin Iskandar yang menjadi calon wakil presidennya. Sementara kalau sekarang misalnya digoda untuk bergabung dengan PDIP, baik PAN maupun Golkar, ini kan mereka ini kelihatannya mungkin sangat ragu dengan adanya perjanjian juga batu tulis, perjanjian antara Megawati dengan Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa calon wakil presidennya itu harus ditentukan oleh Ibu Megawati, begitu juga dengan menteri-menteri kabinetnya. Itu semuanya menjadi prerogatif jadi Ibu Megawati. Jadi mereka tentu bertanya-tanya apakah kalau kemudian kalau mereka bergabung dengan PDIP, kalau gitu peran mereka apa dong? Gitu, itu yang saya kira jadi pertanyaan lah. Mereka hanya jadi pelengkap karena semuanya sudah dikendalikan penuh oleh PDIP. Itu saya kira kesulitan dari PDIP. Karena itu kenapa kemudian PDIP melakukan berbagai manuver-manuver, menyebut nama-nama tokoh yang akan masuk dalam bursa pencalonan presiden, dan salah satunya adalah Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini sekarang ini kan dia sudah bergabung ke Partai Golkar. Tentu dia tahu bahwa dia punya peluang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi dengan dia menjadi anggota Partai Golkar, dia juga tahu kalau Pak Airlangga Hartarto itu juga berkepentingan, punya hajat untuk menjadi calon wakil presidennya. Apakah itu dengan Ganjar Pranowo atau dengan Pak Prabowo. Tetapi kecenderungannya itu ke Pak Prabowo. Tentu Ridwan Kamil tahu soal ini dan dia menyatakan bahwa ya dia mendukung Pak Airlangga Hartarto untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, tetapi dengan dia membuat manuver membangun atau mengizinkan lahan dari milik Pemprov untuk dibangun patung Bung Karno tertinggi di dunia ini, tentu saja nggak bisa lepas dari semacam hajat politik. Jadi Ridwan Kamil tahu bahwa yang sangat menentukan untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar itu ya bukan Ganjar, tapi Ibu Megawati. Karena itu dia kemudian mengizinkan pembangunan monumen itu, yang ini katanya biayanya itu sangat besar lah ya, sampai 14,5 miliar atau hampir 15 miliar. Dan menurut Ridwan Kamil itu nggak akan diambil dari APBD, tetapi dari dana urunan masyarakat, gitu ya. Nah, apa pentingnya kemudian patung-patung ini saya kaitkan tadi bahwa sebelum Ridwan Kamil ini kan kita tahu tadi ada Dudung, Abdurrahman, sekarang yang dia berhasil dengan membangun patung setengah badan itu. Setengah badan aja dia kemudian bisa menjadi
Kepala Staf Angkatan Darat, karirnya langsung melejit dari Komandan Jenderal Akademi Militer. Namanya bukan Komandan bukan Danjen, dari Gubernur. Saya salah tadi, saya ralat ya. Jadi yang benar adalah Gubernur Akademi Militer. Kemudian jadi Pangdam Jaya terus, dan karirnya tidak tertahan setelah jadi Pangkostrat, kemudian menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sementara Pak Agus Wijoyo itu sekarang tidak menjadi duta besar di Korea Selatan. Nah, Pak Prabowo kelihatannya yang tidak berhasil dengan membangun patung Bung Karno yang menaik kuda sangat besar itu, mendapat dukungan dari PDIP, karena sampai sekarang ini artinya sudah pemilu yang ketiga, nanti sampai tahun 2004 itu perjanjian batu tulis seperti yang disepakati antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu belum terpenuhi ya, karena 2014 PDI itu mendukung Pak Jokowi, 2019 juga mendukung Pak Jokowi, dan sekarang ini tahun 2024 untuk sementara saya menyebutnya gitu, itu mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana peluang dari Ridwan Kamil? Agak masuk akal juga kalau kemudian Ridwan Kamil ini yang dipilih, dan juga masuk akal kalau Ridwan Kamil itu punya ambisi, karena katanya berdasarkan sejumlah sigi atau survei itu nama Ridwan Kamil masuk dalam salah satu list nama calon wakil presiden yang elektabilitasnya cukup tinggi. Dan kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ini, setidaknya kan ini Ganjar Pranowo itu akan mewakili representasi Jawa Tengah, dan kemudian Ridwan Kamil itu akan mewakili representasi dari Jawa Barat. Jangan lupa ya, penduduk di Jawa ini saja, kalau kita ngomong Jawa itu ngomong 3 Jawa saja lah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu sudah mewakili, kalau plus yang lain-lainnya plus Jogja segala macam, saya kira ini udah mewakili lebih dari 50% pemilih di Indonesia. Jadi ya kalau mereka bisa menyatukan itu, maka potensinya untuk menjadi pasangan yang nanti diperkirakan terpilih pada Pilpres 2024 ini sangat besar. Tetapi kan kita tahu sekali lagi ya, bahwa sekarang ini bagaimanapun juga Ridwan Kamil itu bukan orang merdeka seperti waktu dia maju pilkada di Jawa Barat ya. Sekarang dia menjadi anggota dari Partai Golkar. Karena itu mau tidak mau ya sangat bergantung bagaimana keputusan Partai Golkar. Tetapi kan dengan manuver yang sekarang ini, bagaimanapun kan Ridwan Kamil membuka peluang untuk dia digandeng oleh Ganjar Pranowo. Namanya politik ya, itu kan peluang sekecil apapun itu harus dimanfaatkan. Jadi ya memang tidak salah kalau dugaan bahwa pembangunan patung Bung Karno yang tertinggi di dunia yang dilakukan di Bandung ini, yang di areal Gor Saparua, Taman Saparua, merupakan upaya dari atau manuver dari Ridwan Kamil agar dia digandeng menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Saya Sumono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.